Salam Horas, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, hari Senin tanggal 12 Desember tahun 2022. Nah, firman Tuhan buat kita tertulis dalam kitab Markus pasal yang pertama ayat 27. Demikian firman Tuhan. Mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkannya. Katanya, apa ini? Suatu ajaran baru. Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahkannya dan mereka taat kepadanya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, nas ini bermula dari apa yang terjadi ketika Yesus sedang mengajar di rumah ibadat di Kapernaum. Dan pada saat ia mengajar, menyampaikan firman Tuhan kepada orang banyak ketika itu, ada orang yang dirasuki oleh roh jahat atau dirasuki oleh setan dan berteriak kepada Yesus dengan mengatakan, apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam nas ini kita akan melihat ternyata roh jahat juga bisa mengenal Tuhan. Tapi bukan persoalan roh jahat yang mengenal Yesus yang mau akan kita bicarakan, tetapi ketika Yesus melakukan suatu keajaiban, mujizat terhadap orang yang dirasuki oleh roh jahat, dan Yesus mengatakan atau menghardik roh jahat itu dengan mengatakan, diam, keluarlah daripadanya. Apa yang dikatakan oleh Yesus ini membuat orang banyak pada saat itu sangat takjub. Dan mereka memperbincangkannya sehingga ada perkataan yang keluar dari mulut mereka dengan mengatakan, apa ini? Artinya bagi mereka apa yang dilakukan oleh Yesus pada saat itu sungguh-sungguh suatu perbuatan di luar logika manusia. Bagaimana mungkin seorang Yesus dapat berbicara kepada roh jahat dan roh jahat itu tunduk dan taat kepada apa yang dikatakan oleh Yesus. Karena itu Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita pada saat ini masih dalam masa minggu Advent, minggu penantian, menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Bagaimana kita boleh merespon secara sungguh-sungguh perkataan firman Allah yang hidup yang telah kita dengar, dan itu sungguh-sungguh membawa suatu perubahan, suatu kekuasaan dalam hidup kita, sama seperti apa yang dikatakan ataupun yang dikatakan oleh Yesus dalam nas ini, menghardik roh jahat dan roh jahat itu boleh tunduk dan taat kepadanya. Artinya kuasa kebenaran firman Allah itu mampu mengubah seseorang, mampu membuat seseorang dan bisa melakukan sesuatu di luar dari apa yang kita pikirkan. Karena itu biarlah setiap firman Tuhan yang telah kita dengarkan itu boleh berkuasa atas hidup kita. Setiap firman Tuhan yang telah disampaikan, yang telah didengarkan oleh telinga kita, itu boleh berkuasa untuk boleh mengatur seluruh kehidupan kita, bahkan sampai nanti kita boleh menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kalau perkataan Yesus itu sungguh-sungguh membuat orang takjub dan tercengang, demikianlah firman Tuhan itu harus bekerja dan membuat hidup kita takjub untuk dilihat oleh orang-orang yang ada di sekeliling kita. Tetap semangat menjalani kehidupan kita, khususnya dalam menanti kedatangan Tuhan di minggu-minggu Advent ini. Kita tetap mempersiapkan diri kita secara khusus, mempersiapkan hati kita, telinga kita untuk boleh mendengarkan setiap perkataan Tuhan yang membawa suatu perubahan di tengah-tengah kehidupan kita. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih buat sabda kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini. Engkau sangat berkuasa Tuhan, dan firman yang keluar dari mulutmu itu memang sungguh-sungguh membawa suatu keajaiban, suatu mujizat. Dan kami percaya ketika telinga kami mau mendengarkan, hati kami mau tertuju kepada kebenaran firman Tuhan, maka mujizat-mujizat Tuhan akan terjadi di tengah-tengah kehidupan kami.
Dan biarlah kami sungguh-sungguh Tuhan mengimani kebenaran firman Tuhan, karena melalui kebenaran firman itulah kami akan merasakan suatu perubahan di tengah-tengah kehidupan kami, khususnya ketika kami akan menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dengarkan dan kabulkanlah doa dan permohonan kami yang kami sampaikan melalui satu nama, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.